Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Nur Fajriani bisa kembali menyapa Anda semuanya dimanapun berada dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur. Dan program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Dan hari ini Sabtu 4 September 2021 kita akan tersambung langsung dengan dua jurnalis Tribun di Kota Makassar dan juga Kabupaten Bulukumba. Pertama dimulai dari berita di Kota Makassar, ada Siti Aminah yang akan mengabarkan langsung dari Kota Makassar terkait berita tentang RSKD Dadi akan dijadikan pusat layanan kanker otak dan jantung bertaraf internasional. Baik, Ami. Baik, Riring Studio dan teman-teman atau Tribuners dimanapun kalian berada, dapat saya sampaikan bahwa Kementerian Kesehatan Republik Indonesia berencana untuk membangun pusat layanan kanker otak dan jantung di Sulawesi Selatan. Rencana tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yakni Prof. Abdul Qadir, di mana Prof. Abdul Qadir telah melakukan pertemuan dengan pimpinan Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini PLT Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman. Dalam pertemuan tersebut, mereka membahas rencana untuk menjadikan rumah sakit khusus daerah RSKD Dadi Kota Makassar yang beralamat di Jalan Lantodeng Pasewang, Makassar, Sulawesi Selatan untuk dijadikan sebagai pusat layanan jantung, otak, dan kanker di Provinsi Sulawesi Selatan. Baik, Ririn di studio. Baik, Ami. Selanjutnya bagaimana rincian rencana tersebut dan kira-kira bagaimana persiapan terkait rencana tersebut, Ami? Ya, baik, Ririn. Untuk persiapan pusat layanan kanker jantung dan otak ini sebenarnya sudah direncanakan tahun ini untuk proses administrasinya, dan tahun ini juga tahun 2021 akan dilakukan desain atau detail engineering design untuk persiapan pengerjaan fisiknya di tahun 2020 mendatang. Dan pusat layanan kanker otak dan jantung ini direncanakan bertaraf internasional. Jadi layanan dan fasilitasnya akan dibuat atau didesain semegah mungkin untuk nantinya melakukan pelayanan kanker di Sulawesi Selatan, dan ini menjadi pusat layanan kanker otak dan jantung terbesar yang ada di Indonesia bagian timur nanti, Ririn. Baik, Ami. Untuk anggaran sendiri, Ami, bagaimana atau berapa kira-kira anggaran yang akan disiapkan untuk pembangunan ini, Ami? Baik, karena bangunan ini nantinya akan bertaraf internasional, maka anggaran yang akan digelontorkan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, senilai 1 triliun. Namun anggaran tersebut tidak langsung digelontorkan begitu saja, satu kali pencairan dilakukan secara bertahap. Untuk tahap awal mungkin akan dikucurkan senilai 400 sampai 500 miliar, dan untuk tahun sebelumnya akan dirampungkan akan dirampungkan dengan anggaran sekira 500 miliar juga. Jadi totalnya adalah 1 triliun. Dan dapat saya sampaikan juga, Ririn, bahwa rumah sakit khusus daerah RSKD Dadi ini yang akan dijadikan sebagai pusat layanan kanker jantung dan otak di Provinsi Sulawesi Selatan akan diambil alih nantinya oleh Kementerian Kesehatan. Jadi untuk operasionalnya ada di Kementerian Kesehatan, bukan lagi di pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Seperti itu, Ririn. Baik, Ami. Bagaimana tanggapan dari Prof. Abdul Qadir sendiri, Ami? Ya, dalam proses wawancara. Baik, Ririn, saya sudah melakukan wawancara kepada Dirjen Pelayanan Kesehatan Prof. Abdul Qadir, dan berikut akan kita dengar seperti apa wawancara Tribun Timur bersama dengan Dirjen Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI. Pembahasan terkait mungkin ada ya, jadi ini kita pemerintah itu berniat untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk mendekatkan itu artinya apa? Kita akan membangun pusat-pusat pelayanan jantung, pusat pelayanan kanker, dan pusat pelayanan otak itu di daerah-daerah. Supaya apa? Mereka bisa dekat dengan masyarakat. Seperti itu. Salah satu yang akan kita bangun rencananya adalah di Sulawesi Selatan.
Itu di mana Pak? Ya, insya Allah mudah-mudahan kita semua berkeinginan kalau memungkinkan misalnya di lokasinya di rumah sakit Umum Tadi nanti akan kita jadikan pusat rumah sakit pusat. Sejauh ini bagaimana Pak prosesnya terus anggarannya? Ya, anggarannya sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan di anggaran 2022 kita sudah siapkan di anggaran rupiah murni untuk pembangunan. Rencananya kapan Pak itu dibangun? Ya, kita ini masih berproses, kan kita harus menyelesaikan proses administrasinya dulu untuk pengalihan tanahnya dari Kementerian Kesehatan. Pak, mungkin gambarannya rumah sakitnya itu nanti kapasitasnya berapa? Jadi gambarannya itu rumah sakitnya adalah bertaraf internasional. Dan itu kita harapkan menjadi hub atau menjadi pusat rujukan minimal untuk Indonesia bagian timur dan kalau bisa di seluruh Indonesia. Kalau secara nasional Pak, rumah sakit seperti itu sudah dibangun? Baru ada 2 di Indonesia, satu di Jakarta dan satu di Bukit Tinggi. Berarti nanti ketiga Sulsel Pak ya? Ketiga di Sulawesi Selatan dan keempat nanti di Surabaya juga akan kami bangun. Pertimbangannya Sulsel kenapa Pak selain hub? Karena angka kejadian penyakit stroke di Sulawesi Selatan itu tertinggi di seluruh Indonesia. Jadi stroke dan juga angka kematian di seluruh Indonesia disebabkan oleh penyakit stroke. Jadi stroke ini menempati urutan yang paling tinggi penyebab kematian. Di Sulsel Pak ya? Dan Sulawesi Selatan penyebab angka kejadian stroke-nya itu paling tinggi di seluruh Indonesia. Berapa nilai anggarannya itu Pak? Ini anggarannya kita usahakan di atas 1 triliun, tapi kan tentunya bertahap. Di tahap awal ini mungkin kita anggarkan sekitar 400 sampai 500 miliar. Setelah itu tahun berikutnya kita anggarkan lagi. Sejauh ini tahap administrasi persiapan pembangunannya itu sudah sampai di mana? Ya, ini sekarang ini kita masih berproses dengan pihak Pemprov untuk penyelesaian administrasinya. Setelah itu nanti kita akan mulai tahun ini dengan konsultan perencana. Dan rencana mudah-mudahan Januari atau Februari tahun depan sudah mulai dengan pembangunan secara fisik. Ririn, itu tadi wawancara dengan Dirjen Layanan Kesehatan Prof. Abdul Qadir, di mana dia menyampaikan bahwa tujuan dihadirkannya pusat layanan kanker otak dan jantung ini di Sulawesi Selatan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dan pusat layanan kanker jantung dan otak ini merupakan layanan yang ketiga yang ada di Indonesia, di mana yang pertama itu sudah ada di Jakarta dan kemudian satu di Bukit Tinggi, ketiga adalah Sulawesi Selatan dalam hal ini Kota Makassar, dan yang terakhir nantinya juga akan dibangun di Surabaya. Nah, selanjutnya untuk pusat layanan kanker nanti ini yang berlokasi di Rumah Sakit Dadi akan diambil alih langsung oleh Kementerian Kesehatan. Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam waktu dekat akan menghibahkan RSKD Dadi kepada pemerintah pusat agar layanan dan fasilitas yang ada di rumah sakit ini lebih bisa menjaring banyak masyarakat khususnya di Indonesia bagian timur. Seperti itu, Ririn. Baik, Ami, terima kasih atas penjelasannya langsung dari Kota Makassar terkait RSKD Dadi akan dijadikan pusat layanan kanker otak dan jantung bertaraf internasional. Selamat kembali bertugas, Ami, dan Tribuners. Kita akan kembali dengan berita dari Kabupaten Bulukumba setelah jeda berikut ini.
Terima kasih Tribuners, masih bersama dengan live report on the spot Tribun Timur dan kita kembali dengan berita dari Kabupaten Bulukumba. Sudah ada rekan kami Fikri Arisandi yang akan melaporkan langsung dari Kabupaten Bulukumba terkait dengan berita Porprov di depan mata anggaran direfocusing. Baik, Fikri. Ya baik, terima kasih Ririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kabupaten Bulukumba dan Kabupaten Sinjai tahun 2022 mendatang akan menjadi tuan rumah Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov yang dilaksanakan di 2 kabupaten tersebut. Namun kondisi keuangan di tengah pandemi coronavirus di SIAS 2019 saat ini itu sangat berdampak pada pesta olahraga 4 tahunan ini karena beberapa anggaran direfocusing untuk dialihkan kepada penanganan pandemi, termasuk juga anggaran dari persiapan Porprov di Dinas Pemuda dan Olahraga Bulukumba, Ririn. Baik Fikri. Fikri, untuk berapa jumlah cabur yang diperlombakan di Bulukumba ini, Fikri? Ya baik, untuk di Kabupaten Bulukumba sendiri mendapat 13 cabur yang akan diperlombakan nanti. Yang pertama itu ada bola voli indoor, bola voli pasir, bulu tangkis, tenis meja, kempo, balap sepeda, panahan, biliar, tenis lapangan, pencak silat, taekwondo, menembak, dan juga catur, Ririn. Untuk kesiapan sendiri, Fikri, kira-kira bagaimana kesiapan Bulukumba menjadi tuan rumah? Ya baik, karena berkaitan dengan pandemi tadi bahwa adanya anggaran direfocusing dari 13 cabang olahraga yang diperlombakan di Bulukumba, sebenarnya seluruh venue-nya sudah ada. Namun artinya tidak perlu dibangun lagi venue-nya, namun tetap memerlukan pembenahan. Namun hingga saat ini, Ririn, berdasarkan data dari Dispora Bulukumba, venue yang paling siap di Kabupaten Bulukumba itu hanya venue bulu tangkis saja. Seperti itu. Baik, untuk upaya Fikri, upaya seperti apa yang dilakukan menjelang Porprov pemerintah tersebut, Fikri? Ya baik, untuk upaya sendiri saat ini Dispora Bulukumba masih melakukan komunikasi dengan pemerintah provinsi karena menurut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bapak Andi Asrar Amir bahwa Pekan Olahraga ini adalah ajang provinsi yang diperlombakan di daerah. Jadi dia berharap juga ada suntikan dana atau bantuan dari pemerintah provinsi. Untuk di Kabupaten Bulukumba sendiri, pemerintah telah menghibahkan 1 miliar kurang lebih untuk digunakan dalam pembinaan atlet. Untuk selanjutnya, ini untuk informasi lebih lengkapnya, kami juga telah melakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Bulukumba, Bapak Andi Asrar Amir. Pemerintah daerah sendiri dalam menghadapi kita di Bulukumba ada selalu 13 cabur. Kalau Sinjai 21. Iya. Untuk kesiapan pemerintah daerah sendiri dalam menghadapi Porprov ini sebagai tuan rumah, apa langkah yang sudah dilakukan? Iya, jadi alhamdulillah kita sebetulnya ada beberapa langkah sudah dilakukan. Cuma karena memang kondisi sekarang, di samping kondisi apalagi pandemi, juga kita kan ternyata kondisi keuangan yang sudah kita canangkan hampir separuhnya itu sudah direvisi. Jadi tidak ada yang ada. Ada pun yang ada di langkahnya. Cuma ada beberapa venue yang ini tahun yang apalagi yang sempat kita benahi. Taruhlah salah satu contoh di bulu tangkis, ada kita nanti untuk pengadaan karpet. Karena salah satu cabur adalah apalagi bulu tangkis. Terus ada beberapa juga pembenahan termasuk adanya apalagi sumbangannya beliau Pak Bupati. Dia suruh kasih rata itu lintasan atletik yang ada di stadion untuk dipakai latihan. Itu pribadinya beliau itu ya. Bukan ya, APBD ya? Bukan APBD itu ya. Ada pun kalau kita ada APBD sangat minim memang untuk tahun ini, karena susah saya bilang yang tahun 2019 saja itu kurang lebih 3 miliar yang sudah kita canangkan tapi direfocusing. Artinya tidak digelontorkan yang 3 ini yang Ini lagi 3 karena kita mau ambil kembali, rupanya dia tidak bisa lagi karena kondisi keuangan yang sudah begitu.
Berarti belum ada yang digelontorkan sampai saat Kalau ini. ini saya bilang minim sekali ada, cuma tidak terlalu banyak. Berapa nilainya itu? Berapa nilainya itu? Kalau saya tidak cukup, kalau di 1M saja. 1M. Iya, karena di samping juga ada dana hibah ke KONI itu sebanyak 1M juga untuk pembinaan cabur, bukan untuk fisik itu ya. Jadi untuk fasilitas lapangan, arena cabur ini berapa persen nih progresnya? Artinya sebetulnya kalau kita di sini, semua cabur ada, sudah ada sarana prasarana, tinggal kita mau benahi. Iya, tidak ada maksudnya ada pembangunan baru, tidak ada. Dengan waktu yang relatif sempit ini Iya. bagaimana? Iya, Apa langkah strateginya? Itu langkah strategi sebetulnya saya sudah lagi melobi ke provinsi dalam hal ini Dispora karena bagaimana untuk kita dibantu karena terus terang ini sebetulnya ajangnya provinsi, makanya bukan lagi Porda namanya Popprov ya, bukan melalui provinsi, artinya hajatan provinsi yang dilaksanakan di kabupaten. Baik, jadi seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Bulukumba tadi bahwa pandemi coronavirus ini memang berdampak pada rekonstruksi anggaran sehingga terjadi pengalihan anggaran untuk Porprov 2022 ini, dan disampaikan tadi bahwa dari seluruh cabang olahraga untuk di Kabupaten Bulukumba sendiri hanya mendapat 13 cabang olahraga, dan venue yang paling siap untuk saat ini adalah venue bulu tangkis. Saya kira hanya itu yang bisa saya laporkan Ririn dari Kabupaten Bulukumba. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Firky Arisandi atas laporannya langsung dari Bulukumba terkait dengan persiapan Porprov di Kabupaten Bulukumba. Tribuners, laporan Fikri tadi dari Kabupaten Bulukumba sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dalam program acara Live Report on the Spot Tribun Timur, edisi Sabtu 4 September 2021. Terima kasih telah menyaksikan Live on the Spot Tribun Timur. Saya Nur Fajrian undur diri dan sampai jumpa.